Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan satu nalawar Indonesia. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Satu nalawar dimanapun berada. Semoga sehat, walafiat, rezeki melimpah, harta melimpah, iso ngutuku sawah, iso ngutuku omah, dan tindak wonten Mekah. Berjumpa lagi dengan sang motivasi Mbak Tifa, dan yang memotivasi Mbak Tifa dengan Ibu siapa tadi? Bu Sri Suyati. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja. Assalamualaikum Bu berdua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Mas. Masih puasa? Insya Allah. Dereng medhot Bu? Belum. Bu medhot sakniki? Kembali ke jalur satu nalawar Mbak Tifa. Dalam titik nadir ada, titik terendah Anda sangat termotivasi dengan mbaknya yang duduk di samping Anda. Alasan apa Anda sangat termotivikasi sehingga membangkitkan Anda untuk bangkit dan ikut lomba di kancah nasional? Alhamdulillah, terima kasih Mas. Waktu itu bencana gempa bumi di Bantul tahun 2006 nggih. Itu saya sudah jadi volunteer, kebetulan kami mendampingi beliaunya korban gempa, terutama yang difabel di lapangan. Dan saat itu kami beberapa kali interaksi dengan beliaunya Mbak Sri ya, untuk ngurusi livelihoodnya, kesehatannya, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, dari semacam pendamping setia ya, karena pendampingnya Mbak Sri sudah nggak ada, Anda yang dampingi dan Anda termotivasi untuk bangkit. kebetulan waktu itu status Mbak Sri sebetulnya masih kagungan suami ya Mbak. Iya. Tapi ternyata dengan bencana gempa bumi, ternyata bencana juga di kehidupan Mbak Sri, karena Mbak Sri diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi difabel, paraplegi seperti ini, yang mana sebagian anggota tubuhnya, separuh tubuhnya itu lumpuh total, dengan anak yang masih kecil-kecil sekali. Ternyata suami beliau meninggalkan beliau. Saya melihat itu luar biasa Mas, dengan kondisi Mbak Sri yang menjadi difabel baru. Mungkin kalau difabel permanen sejak lahir itu sudah nggak kaget Mas, tapi menjadi seorang difabel baru dan mempunyai tanggung jawab yang baru dengan keadaan semua yang harus adaptasi baru. Masya Allah, luar biasa sekali. Kebetulan waktu itu saya juga dapat ujian dari Allah Mas, walaupun ujiannya tidak sama dengan Mbak Sri, tapi hampir sama. Saya sempat patah semangat, saya sempat low pro, saya sempat gabut dengan kehidupan saya dan anak saya. Tapi melihat Mbak Sri yang waktu itu telaten sekali, rajin sekali. Setiap saya ketemu beliau itu ada aja yang dikerjakan. Hal itu kata beliau, dia harus tetap bergerak, beliau harus tetap strong, harus menghasilkan uang, karena anak-anaknya yang kecil itu tidak hanya cukup didoakan saja Mas, tapi butuh pangan, butuh papan yang layak. Dan perjuangan beliau Masya Allah, itulah Mas salah satu yang memotivasi saya. Padahal nyun sewu, dari segi fisik insya Allah saya lebih sempurna, saya lebih sehat, bisa aksesibilitas kemana-mana. Tapi waktu itu saya berpikir, mosok saya kalah sama Mbak Sri. Beliau yang mendapat ujian seperti itu saja dengan luar biasanya membuktikan pada dunia bahwa beliau itu perempuan strong dengan 3 anak yang kecil-kecil, sanggup untuk menghadapi semua ini. Mosok seorang Tifa yang diberi insya Allah
eh, cukup iya, tenaga, kondisi badan yang insya cukup Allah sempurna, pikiran. mosok mau ngobrol. Salah satu motivasi terbesar saya waktu itu bangkit itu, Mas. Oh, Masya Allah ya. Allah akan menguji setiap makhluk yang bernyawa sesuai dengan kadar keimanan. Sehingga ketika kita ujian SD ya 5/5 gitu. Kalau SMA nggak mungkin ya Bu 5/5. Ternyata dan Allah akan menjanjikan kemudahan. Dan ketika yang dialami Mbak Tifa sampai titik terendah, Allah mempertemukan dengan Mbak Sri. Dari situlah Allah tunjukkan kebesarannya bahwa Mbak Tifa yang alami ternyata belum ada apa-apanya. Terus itu juga yang membangkitkan Anda sebagai Mbak Tifa untuk tampil ikut kejuaraan nasional gitu ya. Ya, sedikit banyak itu mempengaruhi di semangat saya, semakin membulatkan tekad saya untuk ternyata Mas dengan berinteraksi dengan penyandang difabel seperti beliau-beliau itu benar-benar membuat saya satu hal, saya bersyukur Mas. Tak pikir ujian saya yang sudah luar biasa, yang sudah gede sekali itu ternyata belum ada apa-apanya dengan beliau-beliaunya. Itu yang membuat malu saya Mas. Dan alhamdulillah mungkin jalan itulah saya bisa bersyukur dengan kondisi saya, dengan ujian saya Mas. Dan satu hal lagi Mas, kondisi Mbak Sri akhirnya beliau memperjelas status beliau karena digantung oleh suaminya, ditinggalkan. Digantung status rumah tangganya ya, bukan akhirnya, digantung. Ya, digantung status sebagai seorang istri. Akhirnya beliau mengajukan gugat cerai di pengadilan. Waktu itu saya sendiri aja nggak berani loh Mas, saya sempat galau. Terus piye pandangan masyarakat, terus anak-anakku piye. Ternyata Mbak Sri dengan PD-nya memperjelas status itu. Dan Allah wabar, dengan Nyun Sewu kondisi Mbak Sri yang difabel, dengan usia yang tidak muda lagi dan janda dengan 3 anak, mungkin akan berpikir ya Mas orang mendekati. Tapi Allah wabar, ternyata Mbak Sri dapat jodoh yang lebih muda, ganteng lagi Mas. Gondrong lagi. Iya, itu salah satu yang memotivasi saya untuk saya maju dengan keadaan saya, dengan status saya seperti ini. Intinya pede aja. Nanti yang akan menilai itu tingkah laku kita, akhlak kita. Kadang satu hal yang disimpulkan Mas, orang jatuh cinta itu ternyata tidak melulu ke fisik Mas. Kata Mas Mbak Sri secara fisik memang difabel, tapi Allah wabar katanya hatinya, cantiknya melebihi perempuan-perempuan cantik di luar sana. Masya Allah. Itulah Mas salah satu motivasinya Mas. Ngomong-ngomong Anda Mbak Tifa sendiri dulu katanya nggak minat ya ikut lomba itu. Alasannya apa? Iya Mas, saya sejak awal memang nyaman sebagai seorang relawan. Pikir saya waktu itu diikutkan lomba itu akan mengurangi niat ikhlas saya, niat ikhlas juang saya untuk membersamai mereka. Artinya semacam saya punya pamrih Mas. Tapi karena keadaan saya wirawiri di masyarakat, banyak jam yang tersita dengan kegiatan saya ini dan kadang menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Tanda tanya ya Mbak Tifa kok berwirawiri rasa bomah, paling dolan, paling seneng-seneng dengan kondisi Nyun Sewu seorang janda. Itu sangat sulit sekali Mas. Dan terus Bu Sri sebagai juga memotivasi ya untuk Mbak Tifanya juga ya. Gimana kami selalu berinteraksi Mas, kami saling menguatkan. Walaupun secara mata awam saya pendampingnya, tapi Nyun Sewu saya juga sering didampingi oleh Mbak Sri. Jadi kami saling menguatkan. Waktu tim 4 nilai ketika masuk 10 besar juga ikut datang juga Mbak Sri ya? Kebetulan Mbak Sri waktu itu pas
ada kegiatan jadi nggak dapat. Tapi sebelum penelan kami sempat beberapa kali interaksi juga, Mas. Masya Allah ya. Terus ceritain sedikit dong tuh satu nalwer pas ketemu Pak Jokowi ndredeg mboten, Mbak? Wah, saya gembrobios, Pak. Luar biasa, saya deg-degan gembrobios. Bayangkan saja, Mas. Saya itu perempuan kampung dengan SDM yang cuman ya seadanya dibanding teman-teman kontestan di sana 34 provinsi itu secara pendidikan saya paling rendah, Mas. Sarjana semua ya. Mereka yang di sana itu S1, S2, staf ahli DPR, lurah, menteri, istri camat, iya. Sementara saya benar-benar ibu rumah tangga, perempuan kampung. wong desa. Dan di sana sempat antar kontestan itu saya sempat agak gimana gitu, Mas. Mungkin karena kekatraan saya di sana jadi sering jadi bahan candaan gitu, Mas. Tapi ternyata Allah mudahkan jalan. Ya. Ketulusan Anda, kesetiaan Anda mendampingi orang-orang lemah ternyata terbayar lunas. Jelek. Pada tanggal berapa ketika Anda menghadap Bapak Presiden Jokowi? Saya menghadap Pak Jokowi itu tanggal 16 Agustus saya sempat diajak untuk ikut sidang pertanggungjawaban presiden dengan DPR di Wah, keren dong. Senayan. Itu juga pengalaman luar biasa, Mas. Luar biasa ya. Membayangkanmu tidak saya, Mas. Terus Bukan anggota dewan diajak sidang dewan gitu ya. saya sempat di acara 17 Agustusnya saya sempat benar-benar Pak Presiden di depannya itu dengan pengawalan Pampapres yang luar biasa dan benar-benar saya gembrobios, Mas, waktu itu. Ada cerita lucu nggak ketika Anda merasa wong desa yang pernah naik motor mabur, kemudian di hotel mungkin ketika ke kamar mandi nggak ada airnya, gimana? Ada cerita lucu nggak tuh? Ya, Mas, sempat, Mas. Saat ke Jakarta itu pertama kali saya merasakan numpak motor mabur, Mas. Motor Saya, mabur. nggih. Aku Di njaluk situ- duite. Di situ saya bener-bener grogi, nggak paham. Jadi begitu masuk di ruang tunggu penumpang bandara itu, saya itu sudah bawa kertas kepean itu dari saudara saya untuk masuk ke sini, terus di sini Melaku 4 langkah boarding pass kiri. di sini, terus iya, Mas, betul-betul kayak CSD bawa kepean itu. Tapi Mudah dimudahkan ya. itu menjadi saat ini menjadi kenangan yang Terlalu mungkin manis bisa untuk dinyanyikan, tapi terlalu manis manis bagi untuk saya. dilupakan. Kalau di hotel ada pengalaman yang indah. Iya, Mas, kebetulan waktu itu setelah selesai evaluasi di sana kami sempat di hotel sekitar 2 minggu, Mas, penggodokan waktu itu. Dan di sana itu saya katrok juga, Mas, karena kalau nggak salah saya dapat di lantai 15 dan pintu masuknya kan pakai Lip ya, masuk ke hotelnya kan pakai kartu itu. ya. Nah, itu saya nggak paham, Mas, juga. Cara gunakan Ya. gitu ya. Terus sempat ngurup ke lampu seperti itu, pokoknya katrok sekali, Mas. Tapi Sampai mau doa-doa tuh ya. iya, Ya Allah. bahkan waktu mandi itu saya juga ketawa, Mas, karena di sana ternyata nggak ada bak mandi kayak di Iya. rumah. Di sana Akhirnya nggak mandi ya? pakai shower, Mas. Saya belajar itu aja sempat keliru Pernah- pakai air panas, Mas. Iya. Berarti kenapa dulu nggak kursus mandi di hotel itu ya? Nggak ada kursus ya? Terpikir pun tidak, Mas. Terpikir pun Mungkin tidak. mungkin dikira nanti tidurnya ya di Linca atau di rumah itu kan lebih Ya, enak. paling enggak ya di Wisma Melati ya Mas, pelatihan itu kan biasa, Mas. Tapi Ya Anda kan tamu di persib. hotel berbintang kayak gitu bener-bener, tapi itu bener-bener satu pelajaran, satu tolabul ilmi bagi saya bahwa seorang Tifah sempat masuk di hotel berbintang juga, Mas. Ada motivasi untuk teman-teman PSM se-Indonesia. Intinya tetap
Ojo leren dadi wong apik. Ojo lari dadi wong apik, Bu. Ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk terus menyebarkan virus-virus kebaikan. Karena apa? Sesuatu yang kita niati ikhlas walaupun sekecil apapun, yakin di mata Allah akan ada gantinya, Mas. Masya Allah. Oke, satu lover sampai di sini dulu ya. Inilah Mbak Tifa berteman dengan Mbak Sri. Mbak Sri lah yang memotivasi Mbak Tifa hingga meraih bintang, meraih mimpi. Jadi ceritanya ini judulnya Anak Desa Menuju Istana. Terima kasih semuanya dari sana. Jangan lupa like subscribe-nya. Like subscribe-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.